Mahkamah Konstitusi diminta menghapus uang pensiun bagi anggota DPR RI. Permintaan itu disampaikan lewat gugatan dua warga bernama Lita Linggayani, Gading, dan Syamsul Jahidin. Keduanya mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ke MK tentang penghapusan uang pensiun bagi DPR RI. Dilihat dari situs MK, Rabu, 1 Oktober 2025, pemohon mengajukan gugatan terhadap Pasal 1A, Pasal 1F, dan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta berkas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Dalam gugatannya, pemohon mempersoalkan status anggota DPR sebagai anggota lembaga tinggi negara sehingga berhak mendapatkan uang pensiunan setelah tak menjabat lagi. Pemohon mengatakan aturan yang ada membuat anggota DPR bisa mendapat pensiun seumur hidup, meski hanya duduk di kursi DPR selama 1 periode atau 5 tahun. Menurut pemohon, ia merasa dirugikan dengan hal tersebut karena uang pajaknya digunakan untuk membayar pensiun itu. Hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturannya. Kita lihat dulu aturannya, jangan maksudnya tidak bisa kita hanya berbicara kepada satu lembaga atau lembaga, tapi aturan ini kan menyeluruh. Kita lihat aturannya. Ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan kita akan ikut. Jadi menurut saya masa bakti tetap dihitung. Jadi seandainya masa baktinya 5 tahun, maka ada persentase yang lebih kecil lagi. Kalau sudah 10 tahun, persentasenya misalnya lebih besar. Ada yang sudah katakanlah 3 periode 15 tahun, tentu ada namanya masa bakti. Artinya ini disamakan juga dengan masa bakti PNS yang sudah bertugas. Menurut saya itu sangat wajar sekali. Ya, sangat wajar apabila kalau baru 1 periode tidak perlu harus seumur hidup. Anggota DPR itu sebulan sudah akan menghabiskan sekitar 1,4 miliar. Dan tentu itu baru biaya yang besar dan untuk biaya 1 bulan begitu ya. Setahun itu kurang lebih akan mencapai 16,8 miliar. Dan ini kita bayangkan harus dibayarkan selama bertahun-tahun. Dan ini biaya yang tentu sangat besar gitu ya. Sehingga pengkajian terhadap pemberian pensiun seumur hidup ini perlu untuk dilakukan secara mendalam begitu.